Selamat malam, siang atau petang. Cerita kali ini ditulis oleh Shelvina Gusmarani. Selamat mendengarkan. Kamar itu masih berbau seperti dirinya. Wangi bedak bayi yang manis, bercampur aroma susu dan kain kasa. Setiap kali Mayang membuka pintu kamar bayi yang tak pernah ditempati itu, hawa dingin selalu menyambutnya lebih dulu, meski di luar terik matahari membakar siang. Sebuah keranjang anyaman rotan masih tergantung di samping ranjang kayu putih kosong, bergoyang pelan seolah-olah baru saja didorong oleh tangan tak terlihat. Semua orang bilang Mayang harus melanjutkan hidup. Bahwa kehilangan yang dialaminya di bulan ke-9 kehamilan adalah takdir, ujian. Tapi mereka tak mengerti bahwa bagi Mayang, kehilangan bukanlah kata yang tepat. Karena dia bisa merasakan kehadiran dia. Saat tengah malam, dari kamar tidurnya, Mayang mendengar suara decitan lembut ayunan dari kamar sebelah. Saat dia berjalan mendekat, decitan itu berhenti, dan di sana, di atas kasur bersih, ada lekukan kecil seperti baru saja ditinggalkan. Suaminya, Arman, sudah berhenti memprotes. Matanya hanya memandang Mayang dengan iba yang lelah ketika melihat istrinya menyiapkan botol susu berisi air hangat setiap malam, meletakkannya di meja kecil di kamar itu. "Biarlah, Kang," bisik Mayang suatu malam, tangannya memegang lengan suaminya erat-erat. "Dia haus. Aku hanya memberinya minum." Yang aneh adalah, air di botol itu selalu berkurang saat fajar. Mayang mulai jarang keluar rumah. Dia menghabiskan waktu di kamar bayi itu, menyanyikan lagu Nina Bobo yang sama berulang-ulang, dengan suara parau bergetar. Dia membeli mainan kerincingan, boneka-boneka binatang, dan menyusunnya di rak. Suatu pagi, Arman menemukan semua mainan itu berjejer rapi di lantai membentuk sebuah lingkaran, dengan boneka beruang di tengahnya, boneka yang seharusnya masih terbungkus rapi di dalam kardus hadiah. "Mayang, ini sudah keterlaluan," desis Arman, wajahnya pucat. "Kita perlu bantuan." Tapi Mayang hanya tersenyum, matanya berbinar dengan cahaya yang membuat Arman merinding. "Lihat, Kang. Dia sedang bermain." Kedamaian Mayang yang mengerikan itu pecah ketika dia mulai mendengar suara itu. Bukan tangisan, melainkan tawa. Tawa kecil, renyah, dan basah, seperti gelembung air. Tawa itu selalu datang dari balik pintu kamar mandi di lantai 2, dekat kamar bayi. Saat Mayang membuka pintu, yang dia dengar hanyalah tetesan air dari keran yang tak pernah benar-benar berhenti, meski sudah diputar kencang. Di lantai basah, selalu ada jejak kaki kecil, mengarah ke bathtub. Malam itu, Mayang memberanikan diri. Dia duduk di lantai kamar mandi yang lembab, mematikan lampu, hanya diterangi cahaya bulan dari jendela kecil. "Nak," bisiknya, "ibu di sini. Ibu mau melihatmu." Dia menutup matanya, menahan napas. Dingin merayap dari ujung kaki hingga ke tulang punggungnya. Lalu, dia mendengarnya. Suara rendahan, berdesis, bukan dari satu arah, tapi dari seluruh sudut ruangan, bergema di keramik yang basah. "Bu, aku dingin. Aku selalu basah di sini." Mayang membuka mata. Di depannya, air di bathtub yang kosong mulai naik dengan sendirinya, berwarna keruh kecoklatan, seperti air kubangan. Dari dalam air yang semakin penuh itu, muncul sesuatu. Bukan bayi mungil yang dia bayangkan, melainkan gumpalan bentuk yang gelap, lembek, dengan rongga-rongga di permukaannya yang menyerupai mata dan mulut yang selalu terbuka. Bau anyir, manis, dan busuk memenuhi udara. "Ibu, peluk aku. Seperti dulu." Mayang menjerit, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Dia merangkak mundur, punggungnya membentur pintu. Makhluk itu perlahan merayap keluar dari bathtub, meninggalkan jejak lendir kehitaman di lantai. Bukan wajah bayinya yang dia rindukan, tapi potongan-potongan mimpi buruk yang disatukan dari sisa-sisa raganya yang tak pernah sempurna. Arman, yang terbangun oleh suara jatuh, mendobrak pintu kamar mandi. Dia melihat istrinya tergolek pingsan, tubuhnya gemetar hebat. Tapi dia tak melihat apa-apa di bathtub, hanya genangan air keruh yang perlahan-lahan surut ke dalam lubang pembuangan, seperti ditarik oleh sesuatu dari bawah. Sejak malam itu, suara-suara itu tak hanya datang dari kamar mandi. Mereka berbisik dari dalam lemari, dari balik selimut, dari dalam perutnya sendiri. Mayang tak bisa lagi membedakan mana yang rindu dan mana yang jebakan. Dia menyadari, yang menetap di rumah mereka bukanlah arwah anaknya yang merindukan kasih sayang. Itu adalah kegagalan yang merindukan wujud. Sebuah keinginan yang tak kesampaian yang telah berubah menjadi parasit,
memakan kesedihan Mayang, tumbuh subur dalam hayalannya, dan perlahan-lahan menginginkan bentuk apapun, asal bisa nyata. Dan Mayang, dalam keputusasaan yang paling gelap, mulai mempertimbangkan tawaran yang terus berbisik di telinganya saat dia terjaga di tengah malam. Bisikan yang menjanjikan kehangatan kecil dalam pelukannya, tangisan yang akan memecah kesunyian rumah, dan wujud yang akan dia isi dengan cinta. Meski untuk itu, dia harus mengisi sesuatu dengan daging dan darah. Di kamar bayi, ayunan itu bergoyang sendiri, lebih kencang dari sebelumnya.